Di era modern yang serba cepat dan padat, budidaya ikan lele di lahan sempit muncul sebagai sebuah solusi cerdas yang menjawab berbagai tantangan zaman. Salah satu alasan utamanya adalah permintaan pasar terhadap ikan lele yang terus stabil dan cenderung meningkat. Lele telah menjadi salah satu ikan konsumsi favorit masyarakat Indonesia, baik untuk konsumsi rumah tangga maupun untuk industri kuliner seperti warung pecel lele yang menjamur di berbagai daerah. Permintaan yang tinggi ini menciptakan peluang pasar yang luas bagi para pembudidaya, bahkan dalam skala kecil. Selain itu, ikan lele dikenal memiliki daya tahan tubuh yang tinggi dan kemampuan adaptasi yang luar biasa terhadap berbagai kondisi lingkungan. Hal ini membuat proses budidayanya menjadi relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan jenis ikan air tawar lainnya. Lele dapat hidup dan berkembang biak dengan baik dalam kepadatan tebar yang tinggi, menjadikannya sangat cocok untuk dibudidayakan di ruang yang terbatas. Karakteristik ini tentu sangat menguntungkan bagi para pemula yang ingin mencoba peruntungan di dunia perikanan, tanpa harus khawatir dengan tingkat kegagalan yang tinggi. Keunggulan lain yang membuat budidaya lele di lahan sempit begitu menarik, adalah siklus panennya yang relatif singkat. Dalam kondisi ideal dan dengan manajemen yang baik, ikan lele sudah dapat dipanen dalam waktu sekitar 2,5 hingga 3 bulan. Siklus yang cepat ini memungkinkan perputaran modal yang lebih cepat pula, sehingga pembudidaya dapat segera menikmati hasil usahanya dan menginvestasikannya kembali untuk siklus budidaya berikutnya. Ini menjadikan budidaya lele sebagai usaha yang tidak hanya produktif tetapi juga efisien dari segi waktu dan finansial. Tidak ketinggalan, budidaya lele di lahan sempit juga sejalan dengan semangat kemandirian pangan dan pemanfaatan ruang secara optimal. Di tengah alih fungsi lahan pertanian yang masif, kemampuan untuk memproduksi pangan di lingkungan sendiri menjadi sebuah keunggulan. Dengan memanfaatkan pekarangan atau ruang sisa, setiap rumah tangga berpotensi untuk memenuhi kebutuhan proteinnya sendiri, bahkan menciptakan sumber penghasilan tambahan. Ini adalah langkah nyata dalam mendukung ketahanan pangan keluarga sekaligus menggerakkan roda ekonomi dari skala terkecil. Langkah awal yang sangat menentukan keberhasilan budidaya ikan lele di lahan sempit adalah pemilihan wadah atau kolam yang tepat. Berbagai pilihan wadah tersedia, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya, yang dapat disesuaikan dengan ketersediaan ruang dan anggaran. Salah satu pilihan yang paling populer dan sangat direkomendasikan untuk pemula adalah kolam terpal. Kolam jenis ini sangat fleksibel, mudah dipasang, dan biayanya relatif lebih murah dibandingkan dengan kolam permanen. Kolam terpal dapat dibuat dengan berbagai bentuk, seperti bulat atau persegi panjang, dan dapat disesuaikan ukurannya dengan lahan yang ada. Selain kolam terpal, pilihan lain yang juga banyak digunakan adalah kolam beton. Kolam beton menawarkan keunggulan dari segi daya tahan dan kestabilan. Meskipun biaya pembuatannya lebih mahal dan prosesnya lebih lama, kolam beton memiliki umur pakai yang jauh lebih panjang dan lebih kokoh. Wadah ini sangat cocok bagi mereka yang ingin menjadikan budidaya lele sebagai usaha jangka panjang. Ikan yang dipelihara di kolam beton juga cenderung lebih sehat karena kualitas air yang lebih stabil dan tidak mudah terkontaminasi oleh zat-zat dari material kolam. Bagi mereka yang memiliki lahan yang sangat terbatas, metode budidaya dalam ember atau drum bisa menjadi alternatif yang sangat menarik. Teknik yang dikenal dengan sebutan budik damber, budidaya ikan dalam ember, ini memungkinkan siapapun untuk memelihara lele bahkan di balkon atau teras rumah yang sempit sekalipun. Metode ini biasanya mengintegrasikan budidaya ikan dengan tanaman sayuran seperti kangkung, menciptakan sebuah sistem aquaponik sederhana yang saling menguntungkan. Ini adalah contoh nyata bagaimana inovasi dapat mengatasi keterbatasan ruang secara efektif. Dalam memilih wadah, penting juga untuk memperhatikan beberapa aspek teknis seperti kedalaman kolam. Kedalaman ideal untuk kolam lele berkisar antara 80 hingga 100 cm. Kedalaman ini penting untuk menjaga stabilitas suhu air dan memberikan ruang gerak yang cukup bagi ikan untuk tumbuh secara optimal. Selain itu,
ukuran kolam juga perlu dipertimbangkan. Untuk skala kecil hingga menengah, kolam berukuran 2x1 meter atau 3x1, 5 meter sudah cukup untuk memulai. Pemilihan wadah yang tepat sejak awal akan menjadi fondasi yang kokoh bagi kesuksesan panen Anda di masa depan. Untuk memaksimalkan hasil panen di lahan yang terbatas, berbagai teknik inovatif telah dikembangkan dan terbukti efektif. Salah satu yang paling populer adalah sistem bioflok. Bioflok adalah teknik rekayasa lingkungan yang memanfaatkan mikroorganisme untuk mengubah limbah budidaya, seperti sisa pakan dan kotoran ikan, menjadi gumpalan-gumpalan, flok, yang kaya protein. Flok ini kemudian dapat dimanfaatkan kembali sebagai pakan alami oleh ikan lele, sehingga dapat menekan biaya pakan dan menjaga kualitas air. Sistem bioflok memungkinkan pemeliharaan lele dengan padat tebar yang sangat tinggi tanpa perlu sering mengganti air. Kunci dari sistem ini adalah aerasi yang cukup untuk memastikan pasokan oksigen bagi ikan dan mikroorganisme pembentuk flok. Dengan mengubah senyawa anorganik seperti amonia yang beracun menjadi massa protein yang bermanfaat, sistem bioflok menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi ikan sekaligus efisien dalam penggunaan air dan pakan. Teknik ini menjadi solusi ideal bagi pembudidaya di perkotaan dengan keterbatasan sumber daya air. Selain bioflok, teknik budidaya, budidaya ikan dalam ember, juga menjadi primadona bagi para pegiat urban farming. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, teknik ini sangat sederhana dan tidak memerlukan biaya besar. Cukup dengan ember berukuran 80 liter, kita sudah bisa memelihara sekitar 60 hingga 100 ekor benih lele. Keunikan dari budidaya adalah kemampuannya untuk diintegrasikan dengan tanaman sayuran seperti kangkung atau genjer. Tanaman ini diletakkan di atas permukaan ember menggunakan media gelas plastik dan arang. Akarnya akan menyerap nutrisi dari air kolam yang kaya akan kotoran ikan. Sistem simbiosis mutualisme pada budidaya ini memberikan keuntungan ganda. Di satu sisi, kita dapat memanen ikan lele sebagai sumber protein hewani. Di sisi lain, kita juga bisa memanen sayuran organik segar untuk konsumsi sehari-hari. Teknik ini tidak hanya efisien dalam penggunaan ruang, tetapi juga memberikan edukasi tentang ekosistem dan siklus nutrisi yang berkelanjutan. Baik bioflok maupun budidaya, keduanya adalah bukti nyata bahwa dengan sentuhan inovasi, keterbatasan lahan bukan lagi menjadi penghalang untuk menjadi produktif. Manajemen pakan memegang peranan krusial dalam keberhasilan budidaya ikan lele. Pemberian pakan yang tepat, baik dari segi jenis, jumlah, maupun waktu, akan sangat mempengaruhi kecepatan pertumbuhan dan kesehatan ikan. Secara umum, pakan yang diberikan harus memiliki kandungan nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan lele, terutama protein. Pakan komersial dalam bentuk pelet masih menjadi pilihan utama karena praktis dan nutrisinya sudah terukur. Terdapat dua jenis pelet, yaitu pelet apung dan pelet tenggelam, yang bisa dipilih sesuai dengan kebiasaan makan ikan dan manajemen kolam. Pemberian pakan sebaiknya dilakukan secara teratur, idealnya 2 hingga 3 kali sehari. Takaran pakan yang diberikan harus cukup, tidak kurang dan tidak berlebihan. Pemberian pakan yang berlebihan tidak hanya merupakan pemborosan, tetapi juga dapat menurunkan kualitas air kolam akibat sisa pakan yang tidak termakan. Penting untuk selalu mengamati respon ikan saat diberi pakan. Jika ikan masih terlihat agresif menyambar pakan, artinya takarannya pas. Namun, jika ikan sudah mulai melambat, pemberian pakan bisa dihentikan. Untuk menekan biaya operasional, banyak pembudidaya yang mulai melirik pakan alternatif sebagai suplemen atau bahkan pengganti pakan pabrikan. Pakan alternatif ini bisa berasal dari berbagai sumber yang mudah dan murah didapat di sekitar kita. Beberapa contoh pakan alternatif yang kaya protein adalah maggot atau belatung, ampas tahu yang difermentasi, ikan rucah, bekicot, hingga cacing. Maggot, misalnya, memiliki kandungan protein hingga 40% yang sangat baik untuk pertumbuhan lele. Selain sumber hewani,
Pakan alternatif juga bisa berasal dari sumber nabati seperti sisa sayuran organik, daun pepaya, atau kangkung. Pemanfaatan limbah organik rumah tangga atau pasar sebagai bahan baku pakan alternatif tidak hanya menghemat biaya, tetapi juga merupakan langkah bijak dalam pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Dengan kombinasi pakan komersial dan pakan alternatif yang bernutrisi, pembudidaya dapat mencapai pertumbuhan lele yang optimal dengan biaya produksi yang lebih efisien. Kualitas air adalah faktor lingkungan yang paling berpengaruh terhadap kesehatan dan pertumbuhan ikan lele. Meskipun lele dikenal sebagai ikan yang tahan banting, menjaga kualitas air tetap pada kondisi ideal akan mencegah stres pada ikan dan meminimalkan risiko serangan penyakit. Beberapa parameter kualitas air yang perlu dipantau secara rutin adalah suhu, pH atau tingkat keasaman, oksigen terlarut, dan kadar amonia. Air yang bersih dan kaya oksigen adalah kunci utama bagi kesehatan lele. Salah satu cara untuk menjaga kualitas air adalah dengan melakukan penggantian air secara berkala. Disarankan untuk mengganti sekitar 20 hingga 30% volume air kolam setiap minggunya. Penggantian air ini bertujuan untuk membuang kotoran dan sisa pakan yang mengendap di dasar kolam, yang dapat menjadi sumber penyakit. Selain itu, penggunaan aerator atau pompa air sangat dianjurkan, terutama pada budidaya dengan padat tebar tinggi, untuk menjaga kadar oksigen terlarut dalam air tetap optimal. Selain menjaga kualitas air, pembudidaya juga harus waspada terhadap potensi serangan hama dan penyakit. Pencegahan adalah langkah terbaik yang bisa dilakukan. Ini dimulai dari pemilihan benih yang sehat dan berkualitas, penerapan biosecurity dengan menjaga kebersihan kolam dan peralatannya, serta memastikan ikan mendapatkan nutrisi yang cukup untuk membentuk sistem kekebalan tubuh yang kuat. Jangan menebar benih terlalu padat melebihi kapasitas kolam karena ini dapat memicu stres dan penyebaran penyakit yang cepat. Jika ikan sudah terlanjur menunjukkan gejala penyakit, seperti munculnya luka, bintik-bintik putih, atau perilaku berenang yang tidak normal, segera lakukan identifikasi dan penanganan yang tepat. Pisahkan ikan yang sakit dari koloni untuk mencegah penularan. Pengobatan bisa dilakukan dengan menggunakan obat-obatan yang dijual di toko perikanan, atau menggunakan bahan-bahan alami seperti garam ikan atau ekstrak daun pepaya. Dengan manajemen kualitas air yang baik dan kewaspadaan terhadap penyakit, Anda dapat memastikan lele tumbuh sehat hingga masa panen tiba. Budidaya ikan lele di lahan sempit tidak hanya sekadar hobi yang menyenangkan atau cara untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi bisnis yang menguntungkan. Dengan modal awal yang relatif rendah, terutama jika menggunakan sistem kolam terpal atau ember, usaha ini bisa dimulai dari skala rumahan. Permintaan pasar yang selalu ada membuat pemasaran hasil panen menjadi relatif mudah. Lele bisa dijual langsung ke konsumen, ke pasar tradisional, atau bahkan ke para pengusaha kuliner. Untuk memulai bisnis ini, penting untuk melakukan analisis usaha sederhana terlebih dahulu. Hitung semua komponen biaya yang diperlukan, mulai dari biaya investasi awal seperti pembuatan kolam dan pembelian peralatan, hingga biaya variabel seperti pembelian benih, pakan, listrik, dan obat-obatan. Sebagai contoh, untuk satu siklus produksi, biaya terbesar biasanya dialokasikan untuk pembelian pakan. Oleh karena itu, strategi untuk menekan biaya pakan melalui penggunaan pakan alternatif akan sangat berpengaruh terhadap keuntungan akhir. Setelah menghitung total biaya, langkah selanjutnya adalah memproyeksikan total pendapatan. Pendapatan dihitung dari jumlah ikan yang berhasil dipanen, dalam kilogram, dikalikan dengan harga jual per kilogram di pasaran. Selisih antara total pendapatan dan total biaya merupakan keuntungan bersih yang akan Anda peroleh. Dengan siklus panen yang bisa mencapai 3-4 kali dalam setahun, potensi pendapatan dari budidaya lele menjadi sangat menarik. Kunci untuk mengubah hobi ini menjadi bisnis yang sukses adalah konsistensi, manajemen yang baik, dan kemauan untuk terus belajar.
Mulailah dari skala kecil untuk memahami seluk-beluk budidaya lele. Setelah berhasil dan mendapatkan keuntungan, Anda bisa melakukan ekspansi dengan menambah jumlah kolam secara bertahap. Dengan ketekunan dan strategi yang tepat, pekarangan sempit di rumah Anda bisa menjadi sumber pendapatan yang stabil dan menjanjikan, membuktikan bahwa bisnis perikanan yang sukses tidak selalu membutuhkan lahan yang luas.